Oke, terima kasih masih bersama kami di Jurnal Binusian. Sesuai dengan janji saya di segmen sebelumnya bahwa kita akan mengundang salah satu narasumber untuk membicarakan soal kebebasan anak muda nih untuk maksudnya keterbatasan anak muda dalam berpendapat. Tapi kita akan membahasnya bersama Mr. Buzzer di sini. Halo Buzzer, apa kabar? Terima kasih udah mengundang saya ke Binus TV. Waduh, ini saya sedikit melepas rasa rindu nih di sini. Iya, kembali pulang ke rumah ya. Iya, pulang di Binus ke rumah. University karena Buzzer sendiri juga salah satu Binusian, betul ya? Oke, alumni. Oke, nah sesuai dengan temanya hari ini ya, kita pengen tahu nih karena kan sudah ada beberapa hashtag yang lagi ramai. Kita baru trennya 2 tren dulu deh, itu ada hashtag kabur aja dulu dan juga Indonesia Gelap. Pengen tahu nih sejauh mana sih sebetulnya menurut Buzzer kata transparansi dan keterbukaan pemerintah memang benarkah terwujud dalam menghadapi kritik dari masyarakat khususnya untuk anak muda? Menurut pandangan Buzzer seperti apa? Kalau misalkan menurut saya ya, anak muda di Indonesia itu sudah cukup kritis, sudah cukup pandangannya terbuka, memahami caranya untuk mengeksersis demokrasi. Tapi di sini ada sebuah perbedaan antara pandangan demokrasi dari kaum-kaum yang ada di dalam pemerintah dan anak-anak muda. Anak-anak muda kita dilahirkan dalam masa reformasi, jadi kita dibumbui oleh rasa bahwa ketika kita muda, demokrasi adalah sebuah nilai, sementara yang di atas tidak melihat demokrasi sebagai sebuah nilai, melainkan sebuah instrumen. Jadi ada 2 pandangan yang berbeda tentang cara menyikapi demokrasi, di mana kaum muda ini, milenial, Gen Z, dan Gen Alpha itu melihat demokrasi sebagai sesuatu yang mutlak, yang harus ada dalam pemerintahan. Sementara di dalam kaum yang memerintah pemerintahan nih, mereka tidak melihat demokrasi sebagai sesuatu yang mutlak, sehingga terjadi praktek bernegara yang kadang tidak transparan dan kadang tidak inklusif mengambil input dari masyarakat muda. Dan ini sangat menyedihkan untuk Indonesia karena di mana kita punya 79 juta Gen Z dan 52 populasi Indonesia, 40 atau 30% populasi Indonesia. 56% populasi Indonesia itu kaum muda, milenial, Gen Z ya. Tapi keterlibatan kaum muda di dalam pemerintah itu sangat minim, dan itu membuat sebuah generational gap. Begitu. Oke, berarti salahnya adalah memang ada 2 pandangan yang berbeda. Iya, betul ya, seperti itu ya. Ada 2 pandangan yang berbeda. Dan makanya apa yang dilakukan oleh pemerintah itu dianggapnya sebagai sesuatu hal yang represif untuk generasi kita ini yang tumbuh besar untuk memandang demokrasi sebagai nilai, gitu. Oke, berarti dari pandangan Buzzer sendiri, tadi kan sudah dibilang bahwa sumber masalahnya adalah ada 2 pandangan yang berbeda antara pemerintahan dan juga mungkin generasi muda, ya kan? Nah, menurut Buzzer terus gimana dong caranya anak muda ini dalam bersuara bisa dipandang atau bisa didengar oleh pemerintah gitu untuk melaraskan ke perbedaan ini? Sinkronisasi. Yes. Jadi untuk ada sinkronisasi dalam diskursus politik dibutuhkan obviously dialog dan juga debat kan. Tapi seperti yang kita lihat dari tren pemerintah saat ini, diskursus dan debat itu untuk anak muda itu kadang agak dikontrol oleh pemerintah gitu. Nah, jadi begini, anak muda itu bisa kritis, cuma masalahnya kalau misalkan terlalu kritis ya, mereka mencapai sebuah threshold toleransi pemerintah ya, itu akan ada tindakan represif seperti yang kita lihat di masa pemilu kepada mahasiswa-mahasiswa kan. Caranya ya mau gimana lagi, kita harus bermain sesuai dengan parameter pemerintah. Kalau misalkan kita tidak bermain dengan parameter pemerintah ya kita radikal. Gitu. Ya kalau misalkan saya tidak mendukung radikalisme di sini,
Tapi ya kebanyakan dari apa yang dilakukan oleh radikalisme itu melawan hukum. Cuman oke, kita balik lagi ke dalam parameter pemerintah. Apa yang kita bisa lakukan? Kita buat FGD, normatif gitu, FGD. Atau enggak kita memakai sosial media untuk untuk bersuara gitu. Nah, tapi balik lagi, menurut saya diskursus antara kaum muda itu sudah cukup banyak. Yang kurang itu adalah sikap pemerintah untuk menerima input dari masyarakat muda. Karena generational gap itu mereka ngerasa tidak selaras dengan masalah kita. Mereka lebih fokus kepada wealth protection daripada redistribution of wealth gitu. Jadinya ya timbul sebuah kesenjangan antara kehidupan bernegara dan berdemokrasi gitu. Iya. Masih ada berarti maksudnya gini, perbedaannya itu tuh tetap masih ada ya untuk perbedaan pandangannya. Jadi masih belum ada. Sebetulnya kalau misalnya dibilang berarti belum menemukan formulanya yang tepat gitu. Belum. Indonesia itu kita baru memeluk demokrasi setelah 35 tahun di bawah Soeharto, itu baru 25 tahun dari tahun 99 kan. 98 ya basically anarkis lah, chaos. Kita nggak bisa bilang itu demokrasi. Jadinya kita tuh masih primitif akan demokrasi. Contohnya nih, ada anak muda yang memilih capres A. Ya. Tiba-tiba capres A itu melancarkan beberapa program tapi eksekusinya jelek, tapi niatnya bagus. Nah, yang disalahkan itu orang yang milih. Lah, kok kita kan demokrasi, masa orang memilih sesuatu dijudge? Ya. Kan demokrasi is all about the choice gitu. Yang disalahkan seharusnya adalah orang yang dipilih. Kita bukannya menyalahkan voters, tapi kita menyalahkan orang yang kita voting. Kita berhak untuk mendemand, we have the right, we have the privilege to demand better from who we vote, gitu. Dan apa yang kita dapatkan, gitu. Oke. Nah, kalau misalnya trennya nih, jika tren represif ini masih terus berlanjut ya, karena tadi ya kita masih belum dapat formulanya nih. Bagaimana dampaknya terhadap partisipasi politik anak muda, gitu? Semakin apatis, karena anak muda itu semakin merasa tidak bisa masuk ke dalam politik ya. Dan begini, di dalam politik itu obviously ada cost. Nah, di dalam Indonesia beberapa minggu yang lalu, mungkin sebulan yang lalu, saya sempat berdialog dengan Burhanuddin Muhtadi. Dia mempunyai indikator politik, sebuah lembaga think tank politik. Dia mengatakan bahwa cost politik di dalam Indonesia itu terlalu besar untuk anak muda, gitu. Memakan terlalu banyak biaya, banyak energi, banyak upaya, banyak channel-channel yang dia harus raih gitu. Sehingga untuk orang dengan kapasitas, contohnya anak umur 20-25 tahun tidak bisa gitu. Nah, jadinya mereka tidak bisa masuk ke dalam politik karena cost of politics itu terlalu besar. Jadinya mereka apatis. Ya sudahlah, terserah lu aja mau ngapain gitu. Dan ini bukan sebuah budaya demokrasi yang bagus. Memang pilihan orang itu untuk menjadi apatis ya, baik lagi, ini demokrasi ya, lo kalau misalkan mau apatis pilihan lo. Cuman kalau misalkan kayak gini on the long term tidak sustainable gitu. Jadi apa yang pemerintah harus lakukan adalah menurunkan cost of politics dan tidak menggatekeep siapa yang masuk politik gitu. Ya kan sekarang politik kalau misalkan kita mau masuk, seenggaknya kita minimal kenal 1-2 pejabat. Ya bagian dari keluarga mereka. Betul. Gitu. Iya. Oke. Ini berarti masih jadi PR yang panjang ya sebetulnya. Ini PR yang panjang, dan di dalam Indonesia 25 tahun itu kita masih terlalu, ya kita masih, it's too early to say whether or not democracy has brought us to a great place. Karena dalam Amerika pun semenjak mereka merdeka 25 tahun kemudian ya mereka gitu-gitu aja. Iya. Berarti ini adalah sumber masalah. Ternyata ini jadi salah satu permasalahan besar yang dihadapi ke negara kita ya sebetulnya. Iya betul, dan kalau misalkan kita berkaca dalam sejarah Amerika dan demokrasi ya, mereka itu baru saja mereka itu kan pas waktu Amerika dibuat masih ada perbudakan, ya kan? Dan perbudakan is obviously against civil liberties. Itu berimbas baik dengan ekonomi, berimbas baik dengan hukum. Nah, jadinya banyak upaya untuk mencoba mengabolish slavery. Nah, tapi dalam 25 tahun sejarah Amerika baru berdiri nggak ada itu. Amerika baru abolish slavery sekitar 80 tahun kemudian.
Iya. Oke. Tadi kita juga ya itulah permasalahannya tadi sudah disebutkan oleh buzzer gitu ya. Nah, terus kira-kira nih apa yang mesti dilakukan pemerintah Prabowo untuk menunjukkan komitmen terhadap demokrasi dan kebebasan berbicara? Menurut buzzer gimana? Kalau menurut saya sih libatkan lebih banyak lagi diskursus anak muda, taruh lebih banyak lagi anak muda ke dalam kabinet karena 1 dan 2 itu tidak cukup gitu. Dan buat kebijakan yang selaras dengan anak muda. Banyak anak muda yang sekarang tuh kesusahan cari job, wages gaji kita nggak cukup, kualitas hidup di kota semakin naik. Gitu ya, mungkin tidak selaras dengan apa yang dirasakan di dalam daerah ya, di rural areas ya, tapi di urban seperti itu, dan kebanyakan ya seperti itu yang dirasakan. Oke, yakin sih sebetulnya ini bukan hanya 1 atau 2 orang yang berdampak, atau generasi muda pasti saya yakin banyak sekali yang memiliki pendapat, tapi ada keterbatasan itu. Saya benar-benar kita pastinya berharap sebetulnya pemerintah bisa membuka jalan ya, gitu karena emang negara tanpa rakyat juga nggak jadi sesuatu ya, seperti itu ya. Jadi sebetulnya kita generasi muda itu generasi emas, jadi diharapkan semoga pemerintah bisa memberikan banyak peluang dan juga memberikan banyak jalur atau wadah untuk bisa memberikan aspirasinya, dan semoga kita berharap pemerintah dan rakyat ataupun generasi muda bisa selaras seperti yang tadi disampaikan oleh buzzer ya, gitu, bahwa memang ini adalah suatu perlu keselarasan dan kita berharap semoga kedepannya bisa lebih baik lagi. Thank you buzzer atas waktunya, atas insight-nya, semoga sukses terus untuk buzzer. Terima kasih. Ya, dan Smart Viewers jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Jurnal Venusian.